إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka dia akan memberi kepadanya Al-Furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian akan menghapus kesalahannya dan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepada kalian, menghapus segala kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah sangat besar karunia-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah hujan. Dan ada dua hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Keduanya saling berkaitan dan menjadi sumber kehidupan. Dua hujan tersebut yaitu yang pertama, hujan yang menyirami hati berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tentangnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Al-Qur'an dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, diturunkan ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan, dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada kehidupan dan kebaikan bagi hati kita kecuali dengan hujan wahyu ini, yaitu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan maupun dari belakang. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hujan yang menyirami bumi kita berupa air. Tentangnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid." Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Dia pula yang menyebarkan rahmat-Nya. Dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun?" Apakah kalian memperhatikan air yang kalian minum? "A-antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun?" Apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? "Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun." Seandainya kami berkehendak,
pasti kami jadikan air itu menjadi asin, maka tidakkah kalian bersyukur? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua macam hujan ini secara berurutan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid ayat 16 sampai 17, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran? Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hujan yang berupa wahyu. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hujan yang berupa air. Allah berfirman, "I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya atau setelah kering. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami agar kalian mengerti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita yang mati dengan wahyu. Keduanya sama-sama menjadi sebab kehidupan. Air menjadi sebab hidupnya jasad, sementara wahyu Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab hidupnya hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi hati terhadap wahyu juga seperti keadaan bumi ketika hujan turun kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allah bihi azza wa jalla minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba arda." Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a fa'anbatatil kal'a wal ushbal kathir. Ada tanah yang subur menyerap air, kemudian lalu menumbuhkan rerumputan dan tanaman yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma'a fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa ra'au. Ada pula tanah yang keras yang menahan air sehingga Allah memberi manfaat kepada manusia dengannya. Mereka memberi minum ternak dan juga bercocok tanam dengannya. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kal'a. Namun ada pula tanah yang tandus, tidak menahan air dan tidak pula dapat menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allam. Maka itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan memperoleh manfaat dari apa yang aku bawa, maka ia belajar dan mengajarkannya. Kemudian yang terakhir, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Sedangkan perumpamaan yang terakhir adalah perumpamaan orang yang tidak menghiraukan wahyu sama sekali dan tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sungguh agung
perumpamaan dalam hadis Nabi SAW yang tadi disampaikan, dan betapa perlu kita untuk merenunginya. Hendaklah setiap orang melihat dirinya, ia termasuk jenis tanah yang mana terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ada orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, menghafal, merenungi dan mengambil hukum dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka itu adalah para ulama yang rasih atau mendalam ilmunya. Kemudian ada pula yang rajin menghafalkan wahyu tersebut, namun pemahamannya tidak sekuat golongan yang pertama. Mereka tetap berada dalam kebaikan yang besar dan mendapat doa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha faballaghaha ila man huwa aw'a minhu farubba hamil fiqhin ghairi faqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Sungguh Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan perkataanku lalu menghafalkannya, kemudian menyampaikannya kepada orang yang lebih memahami darinya. Betapa banyak pembawa fikih yang bukan ahli fikih, dan betapa banyak membawa fikih kepada orang yang lebih ahli fikih darinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian jamaah rahimakumullah, dan ada pula kelompok terakhir, yaitu kelompok yang paling merugi. Mereka tidak mengambil manfaat dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Mereka seperti tanah tandus yang tidak dapat menyerap air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang bisa disampaikan khatib pada Jumat kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat sama-sama kita renungkan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyirami hati kita dengan keimanan dan negeri kita dengan hujan yang bermanfaat. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashir an-nadhir was-siraj al-munir faqad amarakumullahu bis-salati was-salami alayhi faqala 'azza min qa'ilin 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا وأيدهم وهيئ لهم البطانة الصالحة ووفقهم لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.